Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat dimensi waktu yang indah ini. Kami rindu dengar-dengar akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai pelayan Tuhan, apa yang engkau rasakan ketika firman Tuhan ini hadir di dalam hidupmu? Ketika engkau membaca firman Tuhan ini, pasti sejatinya secara manusiawi, saya terkhusus secara pribadi, ternyata benar tugas pelayanan itu tidaklah segampang apa yang mungkin dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Tugas pelayanan itu tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Dan lihatlah apa yang dibagikan oleh seorang Paulus kepada Timotius. Maka sangat miris sekali ketika ada orang yang berjubahkan pakaian pelayanan, tapi justru tidak lagi sejatinya menjadi pelayan yang sesungguhnya, yang dimaksud, yang diinginkan oleh Tuhan melalui Paulus. Ketika Paulus mencoba berbagi, memberikan nasihat, petunjuk kepada seorang yang bernama Timotius. Lihatlah apa yang menjadi pergumulan itu. Paulus bahkan tegas mengatakannya, beritakanlah firman Tuhan, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegurlah, nasihatilah. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Bahkan lebih luar biasa, hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu terjadi? Ya, itu terjadi. Banyak orang berbondong-bondong mengundang pembicara-pembicara, mengundang yang mengatakan bercubahkan pelayanan hanya untuk menyenangkan, memuaskan telinganya, dapat menghibur dirinya. Dan sepertinya yang memihaknya seutuhnya melalui firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan telinganya, bertentangan dengan pikirannya, dipastikan dia tidak akan mengundangnya, dipastikan dia tidak akan memanggilnya untuk melayaninya, melayani jemaat, melayani persekutuan, dan lain sebagainya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita kita kembali dulu kepada pengantar dari nas firman Tuhan pada saat ini. Benar seperti apa yang saya sebut di awal tadi, bahwa surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius yang dikirimkannya sebelum menjelang kematiannya. Dan ini memang berasa sekali
Ini adalah surat pribadi dan sangat penuh nasihat advice ditujukan kepada Timotius, pengikut Kristus, pengikut Paulus, rekan kerjanya, dan menjadi anak rohaninya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Paulus menulis ini ketika dia berada di penjara di Roma, menjelang akhir hidupnya. Dan mungkin situasi ketika itu sangat mencekam, di mana Paulus kemungkinan menjelang menghadapi eksekusi, bagaimana keberadaan dirinya akhir dari hidupnya. Dan disinilah Paulus masih juga berpikir, masih juga memberikan waktunya untuk nasihat, petunjuk sebagai pribadi yang dipakai Tuhan, melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kehidupan kita. Dan itu dilakukan oleh seorang Paulus. Dan dia mau pelayanan itu tidak berhenti. Dan dia mau Timotius juga menjadi pelaku, pengambil bagian di dalam tugas pelayanan itu, memberitakan firman Tuhan. Sederhananya, surat ini mengajarkan kita tentang pentingnya komitmen. Komitmen dalam memberitakan firman Tuhan, menjaga integritas ajaran, dan juga ketahanan dalam pelayanan yang Tuhan embankan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau ditegaskan melalui nats ini? Hal yang pertama adalah kewajiban memberitakan firman Tuhan. Di sini Paulus menekankan bahwa memberitakan firman Tuhan adalah tugas utama dan tidak boleh diabaikan. Walaupun mungkin situasi berubah, tantangan mungkin begitu banyak bermunculan, tapi perintah menyampaikan, memberitakan firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah. Terus dan terus harus diberitakan. Yang kedua, kesiapan dan ketekunan dalam pelayanan. Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap siap, untuk tetap tekun, setia dalam pelayanan ini. Baik waktunya tepat ataupun tidak tepat. Saudaraku, ini mengajarkan bahwa pelayanan Kristen membutuhkan komitmen dan konsistensi tanpa tergantung kepada situasi, tergantung kepada kenyamanan pribadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Adanya kesabaran dan pengajaran yang bijak. Dalam memberitakan firman Tuhan, penting sekali memiliki kesabaran itu. Kesabaran dan pengajaran yang berhikmat, bijak di dalam Tuhan. Itu artinya apa? Memang tidak segampang memberitakan segala sesuatu, mungkin berita-berita yang tidak menyenangkan. Berita firman Tuhan itu pasti mengalami tantangan di sana sini. Makanya dibutuhkan kesabaran dan pengajaran untuk setiap kita. Hal yang keempat apa? Waspadalah terhadap penyimpangan ajaran. Di sini Paulus memperingatkan dan menegaskan bahwa akan ada waktunya, bahwa akan datang waktunya. Orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Orang lebih suka ajaran yang menyesatkan. Sebab mereka hanya ingin mengenakan hati, mengenakan pikiran, bahkan mengenakan telinganya. Bahkan kalau mungkin membelokkan telinganya dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus mau menegaskan agar selalu menjaga kemurnian ajaran firman Tuhan di tengah-tengah setiap pelayanan kita. Lalu apa yang kelima? Perlunya ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Ketahanan dan kesabaran dalam penderitaan itu sangat dipentingkan sekali di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, lautan tidak akan bergelombang. Tuhan menghadirkan segala sesuatu di tengah kehidupan kita untuk membentuk kita lebih lagi agar memiliki ketahanan, kekuatan, bahkan ketika tantangan dan penderitaan itu hadir, ketika kita memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keenam? Fokuslah pada tugas pelayananmu. Saudaraku, Paulus meminta Timotius untuk terus melakukan pekerjaan sebagai pemberita firman
dan melaksanakan pelayanan dengan sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Kristen, pelayanan kepada firman Tuhan, haruslah dilakukan dengan dedikasi dan komitmen penuh, tanpa menyimpang dari tujuan utama, dari tujuan sesungguhnya. Kerajaan Allah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu penegasan yang luar biasa yang mau dikatakan oleh nats kita ini melalui Paulus kepada Timotius. Dan itu juga berlaku untuk setiap kita. Pribadi yang dipercayai Tuhan, pribadi yang mengimani Tuhan, bahwa Yesuslah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi kaitan tema ketika tema kita mengatakan siap sedia memberitakan firman? Apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Milikilah komitmen terhadap panggilan. Itu yang pertama. Di mana Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap berkomitmen. Komitlah. Itu mencakup kesiapan untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya bicara tentang kesiapan fisik atau situasional, tetapi juga tentang komitmen yang konsisten dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan itu. Bahkan dikatakan, baik dalam situasi yang mudah maupun dalam situasi sulit. Lalu apa yang kedua? Kesiapan dalam segala keadaan. Saudaraku, di sini Paulus memerintahkan kepada Timotius untuk beritakanlah firman Tuhan itu baik dalam waktu yang tepat maupun yang tidak tepat. Sebab kita akan menjumpai hal-hal seperti itu di tengah kehidupan kita. Makanya kita harus siap, kita harus teguh, dan kita harus komit di dalam setiap keadaan. Hal yang ketiga, kesabaran dan pengajaran. Di sini Paulus ingin mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas memberitakan firman Tuhan, kita perlu memiliki kesabaran dan kita perlu memberikan pengajaran di dalam hikmat dan bijaksana yang bersumber dari Tuhan. Lalu apa yang keempat? Siap sedialah menghadapi ajaran-ajaran sesat atau apa yang disebut dengan penyimpangan ajaran. Paulus lagi-lagi mengingatkan Timotius bahwa bermunculan dan akan bermunculan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Itu sebabnya Paulus mau agar Timotius kita tetap setia pada ajaran yang sehat, ajaran yang tidak hanya enak untuk didengar telinga, ajaran yang tidak hanya meninabobokan, tapi ajaran kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Sebab firman Tuhan itu diibaratkan seperti pedang bermata dua. Yang kelima, kuasailah dirimu dalam setiap keadaan. Di sini Paulus mengingatkan Timotius untuk menguasai dirinya dan tetap sabar dalam penderitaan. Dan hal ini perlu sekali bagi seorang Timotius, mengingat usianya masih muda. Dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan kesabaran lebih dan lebih lagi. Lalu apa yang berikut yang keenam? Dedikasi dalam pelayanan. Saudaraku, Paulus di sini menekankan pentingnya melaksanakan pelayanan dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati. Itu berarti kita harus melakukan tugas pelayanan itu tanpa kompromi, tapi pribadi yang berdedikasi. Memberitakan firman Tuhan itu melibatkan usaha maksimal, tidak setengah-setengah, asal tampil, asal menyampaikan, tapi dibutuhkan sesuatu yang maksimal dalam kehidupan pelayanan kita. Lalu apa yang ketujuh? Ingatlah, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap kita. Paulus mengatakan, memberitakan firman Tuhan itu di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus. Itu menunjukkan bahwa pelayanan kita akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Dan di sanalah Paulus mau. Milikilah kesadaran itu. Sebab apa yang kita lakukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, setetes saja, secangkir saja, yang keluar, yang kita terima, itu sama saja dengan melakukan kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Refleksi bagi setiap kita, yang pertama sekali, kesiapan, konsistensi dalam pelayanan. Yang kedua,
komitmen terhadap tugas pelayanan. Lalu apa yang ketiga? Milikilah kesabaran, berhikmatlah dan bijak di dalam memberikan pengajaran. Lalu apa yang keempat? Waspadalah selalu terhadap penyimpangan ajaran yang kita temukan dalam kehidupan kita. Dan jangan merasa malu, minder, bahkan ketika mungkin engkau tidak bisa menyenangkan telinga orang. Yang berikut, tahanlah dalam menghadapi kesulitan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kesulitan itu adalah bagian dari pelayanan kita. Tantangan itu adalah bagian yang tidak terbantahkan. Tapi Tuhan mau melalui Paulus, milikilah ketahanan itu, milikilah ketekunan itu, sabarlah, teguhlah, sehingga firman Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang Tuhan embankan dalam kehidupan kita. Makanya, lakukanlah dengan sepenuh hati, lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan pribadi yang komit, dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan pelayananmu. Lalu apa yang terakhir? Pedulilah terhadap jemaatmu dan pengikut Kristus. Sebagai pelayan firman Tuhan, kita harus peduli. Kita harus mau tahu, kita harus care dengan jemaat, dengan orang-orang di sekitar kita, pribadi yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Peduli dalam arti jangan menjadikan mereka objek, tapi jadikanlah mereka menjadi subjek firman Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menjadi seorang gembala yang justru memperkaya diri dari domba-dombanya, memeras domba-dombanya untuk kekayaan pribadinya, agar tidak terjadi seperti apa yang Paulus katakan. Orang lain ku layani, orang lain mendapatkan kebenaran firman Tuhan, tapi aku sendiri justru tidak mendapatkan. Maka jangan pernah memiliki hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Selamat melayani, siap sedialah. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah kami semakin kuat lagi, semakin komit lagi, semakin berdedikasi lagi untuk siap sedia memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.